Wawasan lingkungan adalah kesadaran pada perlindungan dan peningkatan lingkungan alam, kesehatan manusia, dan lingkungan hidup. Jika kesadaran ini diimplementasikan dalam dunia teknik sipil, akan melibatkan penerapan prinsip-prinsip ilmiah dan teknik untuk merancang, membangun, mengoperasikan, dan memelihara sistem dan struktur yang mencegah, mengurangi, atau memulihkan masalah lingkungan dalam proses perencanaan, perancangan, dan pengawasan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sipil seperti jalan, jembatan, gedung, bendungan, dan sistem pasokan air. Ilmu teknik sipil dan wawasan lingkungan saling terkait erat dan seringkali tumpang tindih karena keduanya bertujuan untuk menciptakan solusi berkelanjutan dan tangguh yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Untuk bangunan yang ada di Kompleks Pertamina HSE Training Center meliputi beberapa gedung utama yaitu Gedung Sanggata, Gedung Salawati, Gedung Arun, Gedung Biak, dan Fire Station. Pada saat ini kami akan menanyakan kepada narasumber yakni karyawan yang di sini mengenai Gedung Sanggata yang berfungsi sebagai main office. Berikut adalah wawancara dari kami kepada pihak Pertamina Sungai Gerong. Permisi Pak. Oh iya. Saya mau tanya terkait terkait fungsi bangunan perkantoran di sini. Ini fungsinya apa aja? Begitu ya. Baik, terima kasih. Kalau boleh tahu siapa namanya? Nama saya Mas Fazli. Oke, Mas Fazli ya. Baik, terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang di CTC ya. Perkenalkan nama saya Pak Mahmud. Saya selaku asisten instruktur di sini. Jadi terkait pertanyaan Bapak tadi mengenai fungsi gedung ya. Oke, kalau saya boleh jelaskan, di sini banyak gedung di sini ya. Ada yang namanya main office, gedung Sanggata, fungsinya untuk perkantoran. Di sana ada kantor manajer, ada kantor administrasi, ada ruang meeting, juga ada ruang instruktur ya. Itu yang di Sanggata. Kemudian ada di Salawati itu khusus untuk kelas semua itu ya. Di sini juga ada perkantoran, khususnya di sini nih kantor saya sendiri nih. Dan juga ada fire station. Fire station di sini adalah tempat peralatan pelatihan pengalaman kebakaran. Untuk gedung-gedung yang lain itu, contohnya untuk gedung administrasinya itu kira-kira fungsinya sama kayak gedung administrasi biasa pada perkantoran tadi itu pada prinsipnya sama. Ya, pada prinsipnya sama. Di sini kan ada untuk ruang administrasi, ada ruang finance, ya, dan juga ada ruang untuk V&D, juga ada di sini ada ruang auditor. Prinsipnya sama. Di sana itu fungsinya untuk administrasi, juga administrasi, ada ruang manajer di sana, ya. Dan juga di atasnya ada classroom, itu ada 4 kelas. Intinya sama ya. Biasanya itu sama aja sama administrasi kantor pada umumnya. Iya sama. Kita mungkin itu saja yang mau saya tanya. Mungkin teman-teman yang lain mau bertanya kalau pertanyaan lain. Oke, baik, terima kasih. Ya. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan, Gedung Sanggata merupakan main office yang digunakan sebagai untuk keperluan administrasi serta digunakan dalam keperluan rapat dan menerima tamu yang berkunjung sebagai visitor. HSE Training Center Sungai Gerong adalah salah satu fungsi di bawah Pertamina Corporate University dan Direktorat Sumber Daya Manusia Pertamina. Di area ini yang memiliki luas lebih dari 28 hektar ini, ada berbagai fasilitas latihan yang tidak dimiliki oleh fasilitas lainnya seperti simulasi helikopter, underwater rescue, sea survival. Selain itu ada juga fasilitas high angel rescue, firegrounds, smoke chamber, serta simulation firefighting.
Manajemen sudah berkomitmen agar keberadaan HSE Training Center Sungai Gerong juga turut andil dalam peningkatan keselamatan kerja di bisnis hulu migas tanah air secara keseluruhan. Untuk itu, koordinasi dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas atau SKK Migas terus ditingkatkan sehingga tidak hanya perusahaan di lingkungan Pertamina bisa rasakan manfaat fasilitas HSE Training Center Sungai Gerong. Kami dari mahasiswa Politeknik Senjaya yang menanyakan perihal lingkungan sekitar Gunung dan Pertamina. Dengan siapa? Dengan Diki Ramadan. Silakan dulu. Dengan Alin ya. Mas, ada yang bisa dibantu Mas? Pak, pertanyaan saya simpel Pak. Kenapa di lingkungan Pertamina ini tidak boleh ada lingkungan keluarga untuk dibangun? Karena Mas Diki di sini kan lokasi kita ini tempat pelatihan yang berkaitan dengan safety, khususnya fire. Jadi kalau namanya fire pemadaman lagi latihan, ya memang harus tempatnya yang terisolasi lah, jangan di sekitar rumah atau pemukiman penduduk karena ada dampak lingkungan ya, kayak mungkin asap. Terus kemudian karena kita main api di sini, api yang benar-benar api besar, jadi mungkin kalau di tengah-tengah kampung dekat pemukiman nanti malah khawatirnya para penduduk itu malah panik kalau lihat ya api yang besar, nanti mungkin mikirnya itu kebakaran yang benar-benar kebakaran yang bisa dikendalikan seperti itu. Kemudian kalau untuk dampak lingkungan, kita juga di sini kan sudah disiapkan memang tempat pelatihan seperti ini karena ada sisa-sisa dari pembakaran, khususnya karena saya di sini pakai oil minyak ya, makanya kita sudah siapkan juga untuk teman-temannya lagi kencan kita siapkan gitu. Jadi untuk dampak lingkungan itu mudah-mudahan kita sangat minimalisir ya, jangan sampai ada yang mencemari lingkungan sekitar. Ya, ada lagi Mas? Itu aja sebenarnya. Ya, terima kasih pada saudara yang menjawab. Dengan adanya kesadaran akan lingkungan akan memberikan banyak manfaat bagi proyek maupun masyarakat. Misalnya dapat meningkatkan kinerja dan daya tahan infrastruktur dengan mempertimbangkan faktor lingkungan seperti perubahan iklim, kondisi tanah, kualitas air, dan bahaya alam. Selain itu, prinsip desain ramah lingkungan yang berdampak rendah dapat mengurangi dampak lingkungan dan biaya infrastruktur sipil dengan meminimalkan konsumsi limbah, energi, air, menggunakan bahan terbarukan dan daur ulang, serta mengintegrasikan fitur alam dan ekosistem. Selain itu, dapat meningkatkan dampak sosial dan ekonomi dari infrastruktur sipil dengan memastikan bahwa desainnya memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan, mematuhi peraturan dan standar, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Pak, izin saya dari Politeknik Senjaya ingin bertanya tentang gedung di Pertamina ini. Oke, silakan dulu. Dengan siapa Mas? Dan di mana ya? Saya Alin ya Mas ya, di research ini. Gimana Mas? Ini Pak, saya ingin bertanya tentang semenjak dibangun gedung di Pertamina ini, apakah ada kendala tentang administrasi dan pembangunan gedung ini? Oke. Menjawab pertanyaan Mas terkait mungkin ada kendala ya dalam pendirian, karena kita adalah satu BUMN negara ya. Jadi kalau untuk izin lokasi ataupun tempat, karena kita memang berdiri di tanah negara yang punya kuasa ya istilahnya. Ya, jadi kita kalau untuk izin sampai dengan saat ini nggak ada kendala. Terutama mungkin ada konflik kepentingan lahan ya dengan masyarakat sekitar, itu nggak ada Mas. Tapi ya tetap kami koordinasi ya, karena kita di sini tempat pelatihan ya. Jadi ya tetap kita ada koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, karena bagaimanapun juga ada beberapa residu ataupun sisa dari hasil produk training di sini kan, yang mungkin ada kemungkinan ada dampaknya nanti ke lingkungan. Jadi kita ada koordinasi dan izin khusus lah juga ya, ke arah. Ada lagi Mas?
Selain itu, di bidang perlindungan lingkungan, material yang digunakan pada pembangunan yang ada diperoleh dari proses daur ulang seperti material batang baja atau tulangan baja untuk beton. Lalu untuk menurunkan suhu di sekitar gedung, dilakukan penanaman pohon kembali atau reboisasi dan konservasi tanaman. Maka tidak heran beberapa kali perkantoran Pertamina HSE Training Center Sungai Gerong mendapatkan penghargaan terkait konsep yang berwawasan lingkungan. Serta kesimpulan yang kami ambil dalam wawancara yang kami lakukan pada gedung tersebut, yaitu berwawasan lingkungan karena menerapkan green concept yang tidak hanya dalam kegiatan operasional kilang minyak dan aktivitas bisnis perusahaan lainnya, melainkan juga pada bangunannya. Sekian dari video kami, semoga bermanfaat.